Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal arda wa ja'alaz zulumati wan nur. Sumalazina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah Jul jalali wal ihram. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabi ya ba'dah. Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hasiban nasu ayatsruku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad afatana allazina min qablihim fala ya'lamanna Allahu allazina sadaqu wa la ya'lamanna al-kazibin. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin muslimat, hadirin hadirat, mari kita bersyukur pada Allah yang telah menunjukkan kepada hamba-hambanya jalan-jalan untuk mencapai ke jalannya, sehingga manusia kenal dengan Allah karena Allah itu sendiri. Orang-orang yang tidak mengenal Allah, orang kafir, nanti di hari kiamat selamanya mereka tidak akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam waktu ini kami membicarakan iman dan ujian iman itu sendiri. Jangan manusia berbicara, berkata, kami telah beriman. Kami telah beriman. Sebelum ada ujian, tes. Di antara manusia itu ada yang lewat, lulus ujian, tes. Ada pula yang gagal daripada ujian. Allah menguji orang-orang yang sebelummu. Ada di antara mereka yang benar keimanannya, ada pula yang tidak benar keimanannya atau dusta. Memang Allah mengetahui semua hati jiwa manusia dikuasai. Siapa orang yang benar-benar sesuai perkataan dan perbuatan. Semuanya yang ada di langit, yang ada di bumi, tidak ada yang sembunyi bagi Allah. Kaum muslimin yang berbahagia, kalau kita lihat dan kalau kita baca Al-Quran, menceritakan kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa dan orang-orang sebelum Muhammad. Sebelum Muhammad itu telah lewat berlalu beberapa orang rasul.
Kemudian ada yang beriman kepada Rasul, ada pula yang tidak. Kemudian ada ujian, ada tes daripada keimanan itu sendiri. Ada yang berhasil baik, ada yang tidak. Yang berhasil itu lulus daripada ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3, Allah menguji keimanan seseorang. Tes keimanan, jangan saya telah kuat, telah mantap keimanan, tapi setelah melalui ujian tidak lulus, dapat. Seperti iman kerupuk, sedikit-sedikit permasalahan, cobaan, ujian, ya hancur, berantakan iman itu sendiri. Tidak berfungsi lagi iman dalam kehidupan. Apa ujian iman itu sendiri? Apa cobaan iman itu sendiri? Ya, bermacam-macam. Seperti sekarang ini ada wabah-wabah, penyakit-penyakit, COVID, corona, sehingga mereka menjerit atas penyakitnya itu. Itu merupakan penyakit fisik, penyakit badan. Tapi kalau penyakit badan berbeda dengan penyakit jiwa, mental. Kalau badan seseorang yang sakit, hanya risiko tingginya hanya di dunia saja. Tetapi kalau jiwanya yang sakit, berisiko terus menerus setelah mereka berakhir dari alam dunia. Bahayanya selama-lama dan tidak bisa dibayangkan. Tapi kalau kita kena penyakit apa saja, misalnya kanker, tumor, paru-paru, ginjal, COVID, corona, hanya risikonya di dunia saja, tidak aman jauh di akhir. Itu salah satunya ujian-ujian keimanan. Memang kalau kita lihat, kita sakit misalnya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Sudah berapa lamanya kita sehat, kuat di atas dunia? Sebab yang ada di dunia ini semuanya diatur oleh Allah. Allah yang mengatur semua urusan dari langit sampai ke bumi. Yudabbiru amra minas sama'i wal ardh. Allah yang mengatur semua urusan dari langit sampai ke bumi ini. Memang bekas kelihatannya manusia yang mengatur. Mulai dari daerah sampai ke pusat, memang kelihatannya, tapi pada hakikatnya Allah yang mengatur. Begitu pula kita sakit. Menyedihkan penyakit itu adalah dari Allah. Dan Allah pula yang bisa menyembuhkan. Itu ujian-ujian. Ada kekurangan makanan, buah-buahan,
kehilangan jiwa, nyawa, itu merupakan ujian pula. Memang manusia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya dari Allah yang beri pulang. Jadi ucapan-ucapan itu kita aplikasikan dan kita praktekkan dalam kehidupan kita. Jangan sekedar innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, mati anak, mati mama, mati kemenakan, mati orang tua, itu semuanya kan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mang sabar menghadapi. Orang-orang yang tidak sabar berarti imannya sudah hancur, sudah rapuh. Ya sedikit saja. Jadi ucapan itu tidak bersesuaian dengan inti, arti, makna innalillah itu sendiri. Ya banyak, lebih-lebih sekarang di akhir zaman kompetensi persaingan semakin hebat, semakin kuat, lebih-lebih persaingan ekonomi. Kalau tidak hati-hati dalam persaingan, tidak disandarkan kepada Allah, tidak dikaitkan kepada Allah, ya gagallah, hancurlah, rapuhlah, lenyaplah iman. Nabi Muhammad atau Rasul-Rasul sebelum, betapa hebat dasarnya ujian-ujian yang berat di kalangan kafir Quraisy. Bahkan dia menjalankan dakwah Islamianya, apabila dibelut lehernya dengan tayung takkan diletakkan di tempatnya. Dan pula dia berdakwah ke Taif, dilempar oleh orang kakinya dengan batu sampai berdarah. Banyak penderitaan, banyak cobaan. Nabi dengan banyaknya penderitaan itu, sehingga anaknya Fatimah menangis melihat papanya. Tanya oleh Fatimah ke bapaknya, engkau adalah Habibullah, kekasih Allah, kenapa kok banyak penderitaan, banyak cobaan yang engkau derita? Dijawab oleh Rasul waktu itu, banyaknya penderitaan, cobaan, tantangan oleh seseorang itu bukan standar benci sayangnya Allah kepada seseorang. Standar bencinya Allah kepada seseorang, sayangnya, rindunya, tergantunglah pada jauh dekatnya manusia itu dengan Allah SWT. Inna akramakum indallahi atqakum. Punya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Bukanlah orang yang paling banyak kekayaan, hartanya, pangkatnya, yang melimpah ruah, bukan itu. Tapi orang yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu salah satu ujian. Begitu pula diuji oleh orang-orang kafir Quraisy waktu itu. Kalau kamu meninggalkan agama yang kau bawa ini, apa saja yang kau minta kami kasih, kami beri.
Asal kamu tidak menjalankan agama-agama tauhid, agama-agama yang tidak pernah kami dengar selama ini dari bapak-bapak dan nenek-nenek moyang. Tidak pernah kami dengar. Kalau engkau berhenti, apa saja kami berikan kepada. Siapa orang yang paling cantik di kota Mekah? Ambillah, kawinilah. Dan ambil saja pangkat apa yang kamu inginkan. Kekayaan perbendarahan yang ada, silahkan ambil. Kok istilahnya dengan tiga tahta, wanita, harta. Ya, ini memang cobaan ini terus. Tapi Nabi Muhammad lewat tes, lulus dia. Tidak goncang, tidak goyang sedikit pun karena imannya kuat. Seandainya bulan diletakkan di tangan kiriku, matahari di tangan kananku, aku tidak akan meninggalkan agama Islam yang aku anut. Saya takut kepada Allah, pada ancamannya di hari kiamat yang tiada diragukan lagi kedatangannya hari kiamat. Sesungguhnya kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan daripadanya. Kebanyakan manusia tidak percaya, tidak yakin. Saudara-saudara, para pendengar video yang berbahagia. Jadi ujian perlu. Ya, tapi Allah memberikan kepada seseorang itu tidak melebihi ujian sesuai dengan ukuran dan standar. Kalau kita sakit, ya, lalu mengeluh kita mengevaluasi diri kita. Banyak dosa yang kita lakukan. Aduh sakit lah. Apa kesalahan, apa dosa yang telah kita lakukan? Sebab kalau orang-orang yang beriman, yang dekat kepada Allah, sesuatu itu adalah ujian baginya. Tapi orang-orang yang ingkar, yang durhaka, adalah hasad, penderitaan yang sangat pedih. Kaum muslimin, para pendengar yang berbahagia, untuk itu marilah kita bertebal, berkuat iman ini, sehingga tantangan hidup di akhir zaman ini semakin tajam dan semakin dahsyat. Dengan semakin tajam tantangan hidup ini, pun tantangan iman tinggi semakin hebat. Kalau tidak kuat iman, kita pupuk dan kita perbarui, ya hancurlah, lebur seperti kerupuk kaum muslimin yang itu. Makanya kita menambah pengetahuan di agama. Jadi kita tingkatkan prestasi iman kita, agar iman kita benarkan tepat. Tapi karena pengaruh godaan yang ada di sekitar alam ini,
Kadang manusia tidak sabar, berkarakter, bersifat ajalah, tergesa-gesa, memandang hidup lebih pada dunia, pada akhir, sehingga dikejar, diburunya dunia ini dengan segala isi. Kemudian lupa tentang perjalanan tujuan akhir dari hidup. Untuk itu, marilah kita pertama berkuat keimanan kita. Kalau iman kita sudah kuat, sudah mantap, sudah stabil, semua gerak-gerik hidup kita dipengaruhi dan disinari oleh iman itu sendiri. Mata, telinga, kaki. Ya, di sini kunci kuat, dipertahankan. Kalau keimanan tidak bisa dipertahankan, hancur hidup kita. Jadi hari ke hari kita semakin stres menghadapi alam semesta, melihat godaan daya tarik ini. Kalau imannya sudah kuat, sudah mantap, apapun situasi dan kondisi tidak mau terpengaruh. Kadang kita ya mula-mula kita tahan. Nah, di kampung tahan enak. Nah, pergi ke kota karena banyak daya tarik kota itu, ya bermacam-macam yang merusak iman kita, terpengaruh karena iman kita kurang kuat, dasar fondasi itu memperkuat kita banyak belajar, mendengar, bertanya, dan diskusi, bukan memandangkan apa yang ada. Kemudian ya memang dalam sejarah sini sekarang dan akan datang, keimanan, keberhasilannya itu bukan abadi, dan keberhasilannya itu adalah sementara waktu. Kalau kita lihat orang-orang yang tidak berjalan pada prosedur, ya akhirnya dia akan jatuh juga. Coba kuatkan iman, ya baru iman jadi iman hukum, pupuklah renovasilah iman, kata Nabi, sehingga dia iman itu kan up and down, turun naik itu iman manusia, up and down, turun naik. Berbeda pula dengan iman Nabi dan Rasul. Iman Nabi, Rasul tidak naik turun, semakin lama dia semakin naik, bertambah terus menuju ke arah kesempurnaan. Kenapa bisa? Itu iman Rasul tidak bisa kita tandingi kita, sebab Rasul itu manusia lihat. Kita mengarah dengan ilmu pengetahuan, dengan semangat juang aja kita mengarah ke arah iman manusia. Dan iman para malaikat tetap
meskipun intelektualnya tidak pun tidak berkembang pula kita. Ada pula malaikat membaca subhanallah sampai datangnya hari kiamat. Ada yang sujud saja, ada yang ruku saja kan. Subhanallah 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 kan. Sampai datangnya hari kiamat itu sih. Kaum muslimin yang berbahagia. Mari kita buka surah Kabut ayat 2-3. Iman diuji. Siban nasu ayat seruku ayahulu amanah wahum baik. Jangan kamu berkata kami telah kuat. Sebelum ada ujian-ujian yang berat, di antara mereka ada yang berhasil dalam ujiannya, ada pula yang gagal dan gagal total. Walaqad fatanal ladzina min qablikum fala ya'lamanna Allahu ladzina sadaqu wala ya'lamanna al-kadzibin. Kami telah menguji orang-orang sebelummu. Di antara mereka ada yang tepat benar keimanannya. Di antara manusia itu ada yang dusta, yang munafik. Allah mengetahui siapa yang tinggi munafiknya dan lampu-lampu munafiknya yang berkembang di dalam hidup. Ada yang lampu-lampu keimanannya yang berkembang, semakin dipupuk keimanannya semakin berkembanglah. Itu marilah kita berlindung dan memohon kepada Allah jalan-jalan yang lurus itu sendiri. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu permohonan. Tunjukilah kami kepada jalan yang luruskan ke jalan bukan jalan kiri nyimpang tapi jalan-jalan yang telah engkau beri nikmat di antara mereka, dan tidak pula jalan orang yang engkau mukai dan jalan orang-orang kafir itu sesat. Dia tidak pernah melihat memperhatikan siapa dirinya, siapa penciptanya, sehingga hidupnya tidak bernilai ukhrawi akhirat, hanya hidupnya bernilai duniawi saja. Semoga marilah kita melihat ke depan secara tajam. Makin lama kita hidup, umur semakin habis, semakin berkurang, bukan semakin bertambah. Ya, seperti minyak di laut itu semakin habis. Nah, melangkah dengan berputar siang malam, putar bulan, tahun, minggu, detik, semuanya kan menggugur. Kan kita lihat sudah berapa umur kita, berapa lama tinggalnya lagi. Ya, kalau kita tiada di dunia ini, sudah pergi, ya orang mengantarkan kita, jenazah kita itu. Yang dipertanggungjawabkan tentu amal ibadah kita. Kalau kita sudah masuk ke kubur, telah mati, selama-lamanya kita tidak akan menyaksikan dunia. Betapalah penyesalan yang hebat bagi orang-orang kafir nantinya menginginkan kembali ke dunia, karena tidak percaya kedatangan, kehadiran hari kiamat. Ya memang terjadi hari kiamat, itu menyesal ya kan. Tapi bagi orang-orang yang telah mempersiapkan, terjadi dia ada hisab, ada belasan. Ya. Tidak menyesal. Kenapa tidak menyesal? Karena telah mempersiapkan dirinya untuk hari-hari esok. Adalah dunia ini kita lihat ke belakang.
kita tengok ke depan. Ya, kita pertibalah keimanan kita tambah ilmu pengetahuan, kesadaran dan keinsafan, sehingga hidup jadi menang di dunia dan menang di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.